Pembahasan soal tryout C3 untuk mapel teknik pemesinan gerinda. Yang pertama, struktur roda gerinda terbuka atau open struktur sangat tepat digunakan untuk proses pengerjaan pengasaran karena memiliki ruang antara butiran pemotong, jawabannya D, yaitu lebar. Nomor 2, roda gerinda lunak paling tepat digunakan untuk menggerinda jenis bahan yang jawabannya keras, A. Sebaliknya, untuk roda gerinda keras digunakan untuk menggerinda jenis bahan yang lunak. Nomor 3, roda gerinda dinyatakan baik setelah dilakukan balancing apabila jawabannya yaitu C, roda gerinda dapat berhenti pada posisi di mana saja. Nomor 4, huruf P dari penandaan roda gerinda sebagaimana gambar berikut mempunyai pengertian memiliki tingkat kekerasan roda gerinda, yaitu jawabannya C, keras. Sedangkan di sini ada A16P5PBE pada penandaan roda gerinda. Artinya A itu adalah merupakan butiran pemotong yaitu aluminium oksida. Sedangkan 16 ini artinya ukuran butiran yaitu sangat kasar. Sedangkan P tadi yaitu tingkat kekerasan roda gerinda yaitu keras. Kemudian 5 ini memiliki arti strukturnya sedang. Kemudian P ini memiliki arti perekat keramik yaitu vitrified board. Kemudian BE ini artinya karakteristik atau tipe perekatnya. Nah, inilah arti dari A16P5PBE pada penandaan roda gerinda. Nomor 5, mesin gerinda yang biasa digunakan di bengkel pemesinan dipasang di atas meja kayu dan dipakai untuk mengasah perkakas potong disebut, yaitu jawabannya B, mesin gerinda meja. Perkakas potong misalnya itu pahat jeput, ini menggunakan mesin gerinda meja. Nomor 6, perhatikan kalimat berikut. Pertama, pasang batu gerinda pada poros spindle. Yang kedua, pasang ring kertas, kemudian pasang ring metal yang diameternya harus lebih kecil dari diameter lubang gerinda. Yang ketiga, pasang dan keraskan baut pengunci pada batu gerinda terhadap spindle. Prosedur di atas adalah prosedur titik-titik pada internal cylindrical grinding, yaitu jawabannya di sini adalah C, memasang kepala batu gerinda dalam pada cylindrical pada internal cylindrical grinding. Nomor 7, salah satu jenis mesin perkakas yang dapat digunakan untuk menghaluskan permukaan benda kerja pada bidang silinder dengan tingkat hasil kehalusan permukaan dapat mencapai sampai dengan N5 adalah jawabannya C, yaitu mesin gerinda silinder. Nomor 8, untuk mencekam benda kerja dalam penggerindaan yang membentuk sudut dengan tingkat ketelitian tinggi digunakan jawabannya B, yaitu meja sinus. Kemudian untuk soal C-nya yaitu jelaskan prinsip kerja utama mesin gerinda datar. Prinsip kerja utama mesin gerinda datar secara garis besar mempunyai 3 gerakan utama, yaitu yang pertama gerak putar batu gerinda, dan yang kedua gerak meja memanjang dan melintang, kemudian yang ketiga adalah gerakan pemakanan.
Ini pembahasan dari materi teknik pemesinan pria. Kita bertemu kembali para siswa kelas 12 SMK Gamelan 1 Madiun. Kali ini Bapak membahas soal tryout tentang khususnya untuk mata pelajaran teknik pemesinan bris. Ada 8 juga seperti bubut. Yang pertama, cara menghidupkan dan mematikan mesin fris yang benar adalah, nah ini apa ini, tombol-tombol ini. Ya, yang jelas di sini kalau kaitannya dengan tombol itu adalah kalau untuk tombol on itu biasanya warnanya hijau, kalau off biasanya warnanya merah. Ya silahkan dicari di sini. Kalau hijau itu adalah untuk on, kalau merah adalah untuk off. Ini kalau ini jawabannya C. Menekan tombol on untuk menghidupkan warna hijau dan off untuk mematikan warna merah. Begitu, nggak sulit saya rasa ini. Yang nomor 2, keni merupakan bagian mesin fris yang digunakan untuk apa ya? Keni itu apa? Nah, di sini saya buat gambarnya supaya kalian tahu. Keni itu adalah lutut. Gambarnya seperti ini. Lutut adalah mempunyai 2 alur ekor burung yang saling tegak lurus, yaitu satu alur dipaskan kepada kolom dan satunya lagi dipasang kepada sadel itu tadi. Lutut ini berbentuk rongga dan dalam rongga itulah dipasang roda-roda gigi untuk gerakan otomatis mundur, maju, naik turun dan kiri kanan. Gerakan dari lutut ini hanya 2 arah, yaitu turun dan naik saja. Jadi lutut atau keni itu adalah hanya untuk naik turun. Nah, gambarnya ini lutut ini. Lutut ini adalah di bawahnya sadel atau di bawahnya meja. Berarti lutut ini adalah untuk menyangga meja. Kalau lututnya naik berarti mejanya juga ikut naik dan seterusnya. Begitu. Nah, jawabannya A. Nah, apa A ini? Menopang meja mesin fris. Nah, begitu. Terus sekarang yang ketiga. Dalam pengebrisan gigi rek, pencekaman benda kerja dapat dilakukan dengan menjepit benda kerja pada apa? Kepala lepas, kepala tetap, arbor panjang, kolet, ragum. Menjepit benda kerja ya tentunya di ragum. Ini gambarnya. Nah, seperti ini. Ya. Ini rek, ini gigi rek seperti ini ya, dijepit di ragum. Nomor 4, pengertian metode pemakanan searah pada proses pengebrisan adalah, nah ini jawabannya salah ini. Ya enggak apa-apa, kalau metode pengebrisan ini Bapak bahas juga sekali aja. Jadi untuk metode pengebrisan itu ada 2, pemotongan searah. Yang dimaksud pemotongan searah adalah pemotongan yang datangnya benda kerja searah dengan arah putaran cutter atau pisau. Ini dapat dilihat ini. Pada pemotongan ini hasilnya kurang baik karena meja atau benda kerja cenderung ditarik oleh cutter. Ya, demikian. Arahnya ke kanan, ini pun juga putar ke kanan searah. Ini adalah pemotongan searah. Kalau berlawanan seperti apa? Ya, seperti ini kalau berlawanan. Kalau ini ke kiri, sedangkan putaran dari pisaunya ke kanan itu adalah berlawanan. Yang dimaksud ini seperti ini. Pada pemotongan ini hasilnya dapat maksimal karena benda kerja tidak tertarik oleh cutter. Gitu. Kemudian nomor 5, perlengkapan mesin fris rotatable digunakan untuk rotatable ini adalah ini. Meja putar atau rotatable digunakan untuk membagi jarak-jarak lubang, alur, radius,
melingkar, dan bentuk-bentuk segi banyak. Jadi membagi jarak-jarak lubang alur dan radius melingkar seperti ini. Nah, membagi jarak sudut dengan nilai derajat angka tertentu pada satu sumbu secara ini semua sama membagi jarak, cuma perbedaannya ini 1 sumbu, 2 sumbu, 3 sumbu, dan seterusnya. Ya tentunya kalau kita membagi lingkaran ya sumbunya cuma 1, itu jawabannya A. Terus yang 6, proses pengeprisan bagaimana ilustrasi gambar di bawah ini. Pisau fris yang digunakan adalah gambar tidak ada ini. Nah, ini saya jelaskan saja. Kalau yang A itu adalah pisau Waldorf Cassid cutter, berarti ini untuk membuat alur ini. Nah, yang B tadi adalah pisau fris radius bentuk atau foam cutter, itu ada 2. Yang A itu adalah convex milling cutter, yang ini hasilnya itu untuk cekung. Yang untuk cekung, benda cekung. Kalau yang B ini adalah namanya concave milling cutter, hasilnya adalah cembung. Begitu. Kemudian yang C tadi adalah pisau angle milling cutter. Itu adalah angle milling cutter atau pisau fris sudut. Ini untuk membuat alur-alur gitu ya, seperti ini. Alur V gitu ya. Kemudian berikutnya adalah pisau fris ekor burung atau dovetail milling cutter. Ini untuk membuat ini, biasanya untuk meja fris itu ada pisau untuk ada alur pisau ekor burungnya ini seperti ini. Kemudian nomor 7, untuk mendapatkan hasil pengeprisan alur yang presisi dan sejajar dengan bidang utama, maka kesejajaran mulut atau rahang ragum harus diperiksa atau setinggi dengan menggunakan, nah ini adalah jawaban C, diindikator dan batang pengetes. Yang terakhir, jenis pisau fris yang memiliki arah mata sayap helik kiri, arah putaran pisaunya adalah, ini pertanyaan ini, ada pisau fris mantel plain milling itu ada 2, helik kanan, ada helik kiri. Nah, supaya kalian memahami, kalau helik kanan itu kan yang atas gitu, helik kanan. Berarti supaya bisa menyayat, tentunya dia harus berputar searah dengan jarum jam. Kalau searah jarum jam adalah seperti ini. Nah, berarti maka dia akan berlawanan dengan helik kanan ini. Kalau helik kiri kan di bawah ini. Berarti supaya bisa menyayat, mata pisaunya di bawah. Nah, supaya bisa menyayat adalah harus berlawanan dengan jarum jam. Begitu para siswa yang saya banggakan, mudah-mudahan kali ini bisa membantu kalian di dalam menjawab soal-soal mesin fris. Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan tetap semangat. Tuhan memberkati. SMK Gamel 1 Madiun. Kali ini Bapak akan menjelaskan soal-soal tryout kemarin secara khusus yang ada hubungannya dengan mata pelajaran teknik pembersihan bubut. Ada 8 soal di sana, akan kita bahas bersama-sama. Silahkan kalian menyimak dengan baik. Yang pertama, prinsip kerja daripada mesin bubut adalah, nah kalian disuruh memilih di sini. Pembahasannya di sini, mesin bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk membentuk benda kerja yang berbentuk silindris dengan prinsip gerakan utamanya adalah perputaran benda kerja. Prinsipnya adalah benda kerjanya berputar. Sedangkan gerakan makan dilaksanakan oleh alat potong yang bergerak secara melintang ataupun memanjang. Begitu prinsipnya itu. Nah, jadi benda kerja berputar mana? Silahkan pilih.
Kemudian alatnya bergerak memanjang atau melintang. Nah, jawabannya di sini adalah mana? E. Pahat bergerak melintang, spindle mencekam benda kerja berputar. Jadi itu prinsipnya. Yang kedua, yang kedua adalah dalam menetapkan kecepatan putaran mesin bubut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecepatan putar. Rumusnya kecepatan putar adalah N sama dengan 1000 CS per PD. Inilah yang mempengaruhi N. CS-nya berapa, diameter berapa. Diameter apa? Diameter benda kerja. Ini kalau sekali lihat diameter benda kerja. Kemudian CS-nya itu apa? Cutting speed. Itu adalah jenis bahan dan bahan itu sendiri ataupun jenis pahat atau alat potongnya. Nah itu, jadi yang mempengaruhi adalah jenis bahan, baik bahan benda kerja ataupun bahan alat potong, dan diameter. Diameter apa? Diameter benda kerja. Kalau mesin freeze berarti diameter alat potong, begitu. Nah, dari sini berarti yang mana yang mempengaruhi adalah yang jenis bahan benda kerja atau alat potong dan juga diameter benda kerja. Jadi yang betul adalah B, begitu. Yang ketiga, pahat kartel digunakan untuk jenis pekerjaan apa? Nah, kartel itu apa? Kartel itu gambarnya seperti ini. Nah, ini. Mengkartel adalah proses pembuatan alur atau gigi melingkar pada bagian permukaan benda kerja dengan tujuan agar permukaannya tidak licin pada saat dipegang oleh tangan. Jadi ini dibuat rigi-rigi, begitu. Kalau dibuat rigi-rigi, apa itu maksudnya? Buat rigi-rigi itu adalah tidak halus atau kasar. Mana yang membentuk permukaan kasar sebagai pegangan? Yang jawab adalah D. Yang nomor 4. Untuk menghindari terjadinya getaran benda kerja pada saat mengkemper pada mesin bubut, menggunakan pahat bubut untuk yang dibentuk dengan sudut tertentu. Harus menggunakan putaran mesin lebih rendah dari putaran normal atau sepertiga putaran normal. Hal tersebut dikarenakan apa? Nah, gambarnya ini. Kalau kalian mencemper, itu adalah ini. Ini camper nih. Benda kerja dicemper tirus ini, dan ini adalah pahatnya. Berarti ini yang menempel permukaan potongnya itu sangat lebar atau luas. Mana yang menunjukkan permukaannya luas? Kalau luas berarti menjadi berat sekali. Berarti karena apa? Bidang mata saatnya pahat bubut lebih luas. Biasanya kan ujung, begitu. Yang betul adalah C. Yang nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Gak ada gambarnya ini. Berdasarkan gambar pembubut ulir luar M12 kali 0,75, kedalaman maksimal ulir yang dapat dibuat adalah, nah ini, apa toh M itu? M itu adalah metris. 12 itu apa? Diameter nominalnya. Diameter ulir metris dengan diameter nominal 12 mili dengan jarak kisarnya 0,75 mili, begitu. Nah, ulir metris adalah salah satu jenis ulir dengan satuannya milimeter. Nah, satuannya adalah milimeter, gitu. Kemudian sudutnya kalau metris diingat-ingat berapa? 60 derajat. Kemudian kedalaman ulirnya, ulir luar berapa? 0,61343 kali P. P-nya itu berapa? Tadi P-nya adalah
kisar 0,75. Jadi ini karena ini ulir luar, itu adalah 0,61343 kali 0,75. Kalau ulirnya dalam berarti ini 0,54127 kali P. Nah, kalau ulir dalam atau mur begitu. Nah, silahkan dihitung. Nah, ini tadi Bapak jelaskan. Ini contoh, ini misalkan M12 kali 175. Artinya apa? Ulir metris, M itu metris, 12 itu apa? Diameter nominalnya 12 mili, 1,75 itu apa? Kisarnya adalah 1,75 mili. Begitu ya. Nah, nanti kalau ada soal seperti itu kalian akan bisa. Kemudian dihitung ini ketemu berapa? 0,61343 kali P. P-nya berapa tadi? 0,75. Hasilnya 0,46 mili. Nah, ini yang mendekati berapa? Yang C 0,406 begitu. Kita menginjak ke sebelum dilanjut ke nomor berikutnya, ini Bapak juga beri tambahan, kalau Whitworth itu biasanya menggunakan simbol W. Ya, W berapa begitu. Nah, satuannya adalah inci. Sudutnya berapa? Kalau Whitworth ada sudutnya 55. Kalau metris tadi 60 derajat. Kalau Whitworth 55. Kedalaman ulirnya 0,64 kali P begitu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini. Nah, untuk operasional di lapangan, penulisan ulir Whitworth dengan lambang BSW atau W. W berapa? Nah, misalkan adalah W setengah kali 14. Artinya apa? Ulir Whitworth dengan diameter nominalnya adalah setengah inci, dan jumlah gangnya adalah 14 gang sepanjang 1 inci. Begitu. Nomor 6. Jika pemasangan rimmer tidak sepusat dengan sumbu lubang benda kerja, dampaknya adalah, nah ini tidak sepusat ini. Sekarang rimmer itu apa toh? Rimmer itu adalah salah satu alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk menghaluskan dan memperbesar lubang dengan toleransi dan suean khusus. Jadi toleransi sangat kecil sekali. Sangat kecil. Sesuai tuntutan pekerjaan. Berarti dia dihaluskan. Nah, dengan toleransi yang sangat khusus gitu. Nah, karena untuk menghaluskan maka dan kalau ini tidak sepusat, ini rimmernya seperti ini. Kalau tidak sepusat, maka hasilnya juga tidak baik dan secara sangat mencolok sekali adalah kalau tidak sepusat itu adalah diameternya semakin besar. Mana yang semakin besar? Lubang hasil polimernya akan membesar. Satunya adalah jawabannya B. Nomor 7. Jenis pahat bubut yang digunakan untuk membubut benda kerja seperti pada gambar berikut adalah pahat bubut apa saja. Nah, sayangnya nggak ada gambarnya. Kalau pahat rata, kalau ada alurnya ya alur, kalau ada facing muka, kalau ada bentuknya ya bentuk, ada ulir-ulir lah. Tapi yang mana? Kalau kuncinya memang E, berarti gambarnya ada rata, ada bubut muka, ada alur, ada ulir, ada cemper. Ya, dilihat gambarnya ya. Yang terakhir, yang 8 adalah parameter suatu mesin bubut diatur N sama dengan 800. CS-nya cutting speed 31,4 meter per menit. Bahan benda kerja A dari bahan ST42, sedangkan benda kerja B dari aluminium. Kedua benda kerja mempunyai diameter luar dan panjang yang sama. Jika dilakukan pembubutan dengan bentuk benda kerja sama, parameter dan mesin bubut yang sama, maka hasil benda kerja yang dihasilkan adalah, nah, seperti apa?
A, B, C, D, dan E. Sebelumnya kita lihat di sini tabel. Ada tabelnya Bapak ini. Kalau jawabannya A tadi. Jadi kalau baja untuk penyelesaian halus itu adalah CS-nya adalah 30. Tadi berapa? 31. Kalau aluminium memerlukan supaya halus CS-nya berada 93. Berarti halus mana? Baja dengan aluminium. Halus baja. Karena apa? Ini untuk standarnya adalah 30, dia 31, tidak apa-apa. Dan ini 93, berarti dia baru 31, masih kurang, berarti hasilnya akan kasar. Jadi benda kerja A lebih halus daripada benda kerja B. Demikian para siswa yang hebat, kelas 12 SMK Agama 1 Madiun. Demikian Bapak sudah membahas ada 8 soal, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian di dalam belajar. Dan selamat belajar, semangat, dan Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.